Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobras Cil, ngobrol santai Kecamatan Cileunyi. Bersama saya Aldi Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang tema ASN berakhlak, sebuah nilai penting dalam pelayanan publik. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama Camat Cileunyi, Bapak Cucu Endang. Selamat datang, Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Aldi. Sebaliknya Pak Aldi baik. Baik, Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan kesehatan membersamai kita selalu Pak. Amin, amin. Baik Pak, kali ini kita akan membahas mengenai core value berakhlak. Pak Camat, kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pan-RB sudah menetapkan core value ASN berakhlak sebagai pedoman perilaku ASN di seluruh Indonesia. Ya. Menurut Bapak, mengapa nilai berakhlak ini penting, khususnya di ASN Kecamatan Cileunyi, Pak? Baik, terima kasih Pak Aldi. Untuk core value ASN berakhlak itu sangat penting diterapkan di wilayah Kecamatan Cileunyi karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakatnya di wilayah Kecamatan Cileunyi ini sangat heterogen, sehingga mereka membutuhkan pelayanan terbaik dari pemerintahan yang tentunya para ASN yang berakhlak. Perlu saya sampaikan bahwa core value ASN berakhlak itu ada 7 komponen yang kita terapkan. Yang pertama adalah berorientasi kepada pelayanan, terus akuntabel, terus kompeten, serta harmonis, juga loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu mungkin 7 komponen yang diterapkan di wilayah Kecamatan Cileunyi ini. Baik Pak, sepertinya saya penasaran, untuk setiap komponen core value ini kita gali lebih dalam per poinnya ya Pak ya. Ya. Pertama, untuk value berorientasi pada pelayanan, itu seperti apa Pak penerapannya di Kecamatan Cileunyi Pak? Jadi untuk berorientasi pelayanan, para ASN yang ada di Kecamatan Cileunyi harus memiliki komitmen yang baik dan juga untuk memberikan pelayanan prima terhadap kepuasan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Cileunyi. Jadi seorang ASN agar dapat melayani dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan untuk memahami serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi seorang ASN dalam melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Cileunyi harus bersikap ramah, murah senyum, dan selalu ikhlas dalam melayani konsumen atau masyarakat sehingga masyarakat tersebut merasa puas dengan pelayanan kita semua. Baik, berarti ASN Kecamatan Cileunyi ini sudah seharusnya untuk menerapkan ini ya Pak, 3S ya Pak ya? Betul. Senyum, Senyum, salam, salam, dan sapa. sapa. Baik, kita ke poin berikutnya Pak, mengenai akuntabel Pak. Ya. Bisa dijelaskan dengan contoh Pak untuk penerapannya di Kecamatan Cileunyi? Akuntabel artinya bertanggung jawab, jadi setiap ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diamanatkannya. Jadi seorang ASN tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, serta dapat melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, dan disiplin, serta berintegrasi tinggi. Seorang ASN tentunya wajib disiplin terhadap aturan yang berlaku, misalnya datang kerja tepat waktu, juga menyelesaikan pekerjaan juga tepat waktu. Baik, selanjutnya Pak, untuk poin kompeten Pak, bisa dijelaskan Pak untuk penerapannya di Kecamatan Cileunyi seperti apa? Kompeten artinya kita
harus belajar dan terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas bagi ASN. Ya, tentunya ASN harus memiliki kompetensi untuk menjawab dalam menghadapi tantangan yang berubah-ubah. Jadi seorang ASN juga mengemban amanahnya untuk melaksanakan tugas dengan baik. Jadi seorang ASN jangan malas-malas dalam bekerja. Walaupun misalnya dia merasa tidak mampu, tapi ASN juga harus terus belajar dan terus belajar dengan kekurangannya, sehingga ASN tersebut bisa mengembangkan kapabilitas dan memiliki kompetensi yang lebih tinggi lagi. Mungkin seperti itu untuk kompeten ASN yang kita terapkan. Baik, artinya di sini adalah ASN itu tidak pernah berhenti belajar, seperti itu. Baik Pak, untuk poin selanjutnya Pak, ini cukup menarik. Poin selanjutnya adalah mengenai harmonis Pak. Sebenarnya apa sih maksudnya dalam penerapannya di konteks ASN Pak? Ya, jadi harmonis di sini ASN satu dengan ASN lainnya itu saling peduli. Oke. Dan juga ASN tersebut menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan atau perbedaan suku. Tentunya hal ini harus ditanamkan di jiwa ASN terhadap sifat yang saling menghargai perbedaan. Dan juga seorang ASN itu harus memiliki jiwa suka menolong, membantu orang lain, dan juga menumbuhkan lingkungan kerja ASN yang kondusif gitu. Jadi dengan ASN saling menolong serta saling membantu, ini diharapkan ASN itu bisa membuahkan hasil yang lebih baik lagi dalam kinerja ASN itu sendiri. Ya, baik Pak. Berarti harmonis ini memang berpengaruh ke output ya Pak ya. Output pekerjaan kita tuh menjadi lebih baik dengan harmonis ini ya. Iya. Siap. Baik Pak, untuk poin selanjutnya adalah loyal Pak. Ini sepertinya banyak yang salah paham sebenarnya. Definisi loyal di sini itu seperti apa sih Pak? Ya. Jadi definisi loyal di sini adalah setiap ASN harus memiliki dedikasi yang tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi ASN harus loyal, yang artinya ASN harus dapat memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjaga nama baik ASN, pimpinan, terus instansi juga negara. Ya, ASN juga harus setia terhadap NKRI dan pemerintahan yang sah, serta menjaga ASN itu bisa menjaga rahasia jabatan serta rahasia negara. Baik, seperti itu penjelasan mengenai loyal. Selanjutnya ini bahasan yang cukup menarik juga Pak, yaitu tentang adaptif Pak. Di era digital seperti sekarang, semua bergerak serba cepat Pak. Ya. Ya, bagaimana ASN ini harus tetap relevan dengan segala perubahan tersebut Pak? ASN untuk saat ini memang dituntut untuk selalu memberikan ide-ide atau gagasan yang baik, terus selalu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan menghadapi perubahan zaman gitu. Apalagi pada saat ini tuntutan zaman itu ya mengakses kepada zaman yang berbasis digital gitu ya. Buat ASN sekarang ini ya
ASN itu harus melakukan langkah-langkah cepat gitu, langkah cepat untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, juga bertindak proaktif serta mengembangkan kreativitas dan ide-ide serta gagasan-gagasan baru sehingga menghasilkan inovasi-inovasi yang baik dan unggul di mata masyarakat. Baik Pak. Oke, untuk adaptif ini berarti kita harus selalu tetap berinovasi ya dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Baik Pak. Untuk selanjutnya ini poin terakhir Pak yang akan kita bahas yaitu mengenai kolaboratif Pak. Kolaboratif. Betul. Jadi untuk kolaboratif di sini seorang ASN harus membangun kerjasama yang sinergis antara ASN yang satu dengan ASN yang lainnya, juga dinas instansi terkait yang ada di lingkungan kita juga harus betul-betul bersinergi sehingga ya dinas instansi terkait juga bisa memberikan masukan-masukan atau kontribusi-kontribusi kegiatan yang tentunya untuk kepentingan kita bersama gitu. Jadi setiap ASN juga harus memberikan kesempatan berkontribusi kepada orang lain sehingga yang lain pun bisa memberikan kontribusi dalam pekerjaan yang dilakukannya untuk program-program kegiatan yang kita laksanakan sehingga hasil yang dicapai adalah hasil yang lebih baik lagi. Baik, lengkap sekali penjelasannya. Intermezzo sedikit Pak. Saya juga seorang ASN baru Pak, masih ada C-nya. Masih CPNS di sini masih baru, jadi penjelasan ini ilmu baru untuk saya Pak. Seperti itu, terima kasih atas penjelasannya. Namun sebelum ditutup Pak, apa harapan Bapak terhadap seluruh ASN di Kecamatan Cileunyi terkait penerapan core value ini Pak? Harapan saya untuk menerapkan core value ASN berakhlak, ya saya mungkin mengajak kepada seluruh ASN khususnya di Kecamatan Cileunyi untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai berakhlak. Jadikan ini budaya kerja sehari-hari, kita hadir untuk melayani bukan untuk dilayani gitu. Semoga dengan berakhlak pelayanan publik kita makin berkualitas gitu. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Pak penjelasannya. Tentunya ilmu ini kembali ya tadi sangat bermanfaat untuk saya yang notabene ASN baru atau CPNS, dan mudah-mudahan ilmu ini juga bermanfaat untuk masyarakat luas Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Baik, sekian. Sebelum kita tutup, saya ingin berterima kasih sekali kepada Desa Wisata Cibiruwetan dan juga Suarga TV Cibiruwetan. Terima kasih sudah mensupport podcast kami kali ini. Akhir kata, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.